buku judulnya 175 cara agar anak nggak kecanduan HP. 175 cara. Saya baca judulnya aja malas saya beli bukunya. Malas saya beli bukunya, banyak banget. Satu cuma, nggak perlu 175. Caranya adalah jadilah orang tua yang siap direpotin sama anak. Gimana caranya? Bermain bersama anak, dialog bersama dengan anak, ngobrol dengan anak, belajar bersama dengan anak, ngaji bareng anak. Kalau ibu waktunya bersama dengan anak, insya Allah anak itu lupa dengan HP. Cuma karena kita sibuk main HP, udah anak juga sibuk main HP. Itu jadi masalah. Nah, maka kita harus berkomitmen untuk jadi orang tua yang mau berubah. Maka ini parenting. Parenting itu ilmu untuk orang tua. Ya, bukan ilmu untuk anak, ilmu untuk orang tua. Agar kita siap menjadi orang tua yang siap direpotin sama anak. Nah, itu saja. Oke, next. Benahi kelas dan benahi keluarga. Ada hal yang menarik. Kemarin saya ketemu dengan Profesor Randall Kasali, kata dia, kalau kita ingin tahu kondisi Indonesia ke depan, maka caranya intiplah kondisi kelas hari ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi Indonesia ke depan, ngintip, belajar ngintip ya Pak Bu ya. Intiplah bagaimana kondisi kelas hari ini. Kalau di kelasnya kondusif, anak-anak mereka kreatif menerima ilmu, mereka kreatif untuk belajar, ya, mereka kreatif untuk bertanya, ya, terjadi pembelajaran yang kondusif, insya Allah cerah masa depan kita. Tapi kalau kemudian di kelas gurunya sibuk ceramah ila yaumil qiyamah, guru ceramah, murid di pojok sana juga ceramah berisik, yang di sini berantakan lari-larian, maka itu gambar bahwa yang terjadi bukan Indonesia emas, tapi Indonesia lemas, ya, lemas, ya. Indonesia kalau kelas hari ini berantakan, maka itulah gambaran berantakannya kondisi Indonesia ke depan. Begitupun dengan rumah tangga. Kalau kita ingin melihat bangsa ini ke depan, lihat bagaimana kondisi anak-anak itu di rumah tangga. Ibu-ibu harus ingat, ada sebuah konsep pendidikan yang tak pernah terbantahkan dari zaman dahulu sampai kiamat ditegakkan. Apa itu? Prinsip pendidikan mengatakan bahwa orang tua, ayah dan ibu adalah kontributor yang paling banyak merusak dan memperbaiki anak. Ini konsep yang terbantahkan. Jadi kalau anaknya ternyata terjadi penyimpangan perilaku, anaknya ngomong kasar, anaknya kalau masuk ke kelas suka nempelin temannya, anaknya kalau ketemu sama orang suka nendang temannya, berarti yang harus dicek pertama adalah keluarganya. Ini konsep, ya. Karena ingat, orang tua di rumah, ayah dan bunda adalah duplikator bagi anak, ya. Maka ingat, ayah bunda ini adalah model yang akan ditiru oleh anak, ya. Maka ingat, pendidikan mengatakan bahwa ibu dan ayah adalah kontributor yang paling banyak memperbaiki dan merusak anak. Kalau ada anak yang baik, karena dia diberikan teladan yang baik di rumahnya oleh ayah dan ibu. Kalau ada anak yang rusak, dia rusak akhlaknya, rusak mentalnya, boleh jadi orang tuanya sering berantem dengan anaknya di rumah. Jadi makanya kita punya survei yang tak terbantahkan. Kita temukan di sekolah tentang pembelajaran yang efektif. Jadi kalau hari ini guru itu mengajar masih kemudian mengandalkan cara berceramah, atau kemudian membaca atau mendengarkan audiovisual atau reading, atau kemudian demonstrasi, ini dianggap oleh para pakar pendidikan itu adalah metode yang tidak efektif. Jadi kalau metodenya masih metode kemudian berceramah, anak disuruh membaca, ya, atau kemudian metode kemudian anak disuruh untuk mendemonstrasi, ini dianggap belum efektif atau kurang efektif. Boleh, tapi ini kurang efektif karena pencapaian anak itu cuma di angka 30%. Kalau kita ingin anak-anak itu efektif, cara dia menangkap pelajaran, pakai cara ini, bentuk grup diskusi. Jadi anak itu sekarang beda dengan zaman kita dulu. Anak itu senang dia diminta pendapatnya, bentuk grup diskusi, berkelompok. Makanya kalau di rumah kemudian ada kelompok-kelompok belajar, ini efektif, bikin grup diskusi. Atau kemudian anak itu kemudian dia dengan cara best practice, dia ajak mereka untuk terlibat. Ya, saya juga pernah sekolah penggerak angkatan kedua. Ya,
dan banyak modul-modul kita kemudian mengajak anak untuk bisa terlibat. Karena hari ini kalau kita mendidik anak-anak itu nggak boleh lagi jadi objek, tapi dia subjek yang dilibatkan dia. Ayo nak, bagaimana pendapat? Karena kalau zaman kita dulu zaman kita, itu kita sumber ilmu itu guru sebagai sumber ilmu, ya guru. Tapi kalau zaman sekarang, guru itu dia fasilitator, dia memberi. Luqman itu ada dua filosofi. Pertama, Luqman itu bicara tentang surat Luqman. Jadi kalau nanti buka Quran yang muslim ya, kalau buka Quran, karena surat Luqman itu berisi tentang pendidikan secara umum. Itu ada pendidikan akhlak, ada pendidikan akidah, ada pendidikan ibadah, ada pendidikan tauhid dan yang lainnya. Secara umum kita tentang itu global saja ya. Tapi Luqman berilmu yang kedua kita akan bahas. Luqman berilmu itu artinya filosofi yang kedua dia adalah singkatan. Apa bu? Luqman itu adalah singkatan. Luk itu artinya memeluk. Jadi ibu-ibu nanti oleh-olehnya ya, ibu-ibu tiap pagi atau anak mau tidur, peluk anakmu, peluk anakmu, peluk. Sambil dipeluk, sambil didoakan. Bu, ini yang saya sampaikan ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam riset ilmiah. Ibu-ibu nanti bisa baca di artikel para kampus dunia yang terbaik itu mereka ada riset. Jadi kalau orang tua itu sering memeluk anak, di Amerika itu ada sebuah riset, kalau anak itu sering dipeluk, itu akan memunculkan percaya diri. Dia akan memunculkan kecerdasan yang luar biasa dan potensi yang luar biasa. Untuk itu memeluk. Man itu artinya ciuman yang mencerdaskan. Apa? Man itu ciuman yang mencerdaskan. Kata para ilmuwan, ada 4 posisi ketika anak kita masih kecil, terutama di usia SD, maka ciumlah anak di 4 posisi yang mencerdaskan. Ya, ini adalah kewajiban orang tua kepada anak. Apa itu 4 posisi itu? Pertama, cium muqaddamaturoksi, cium ubun anak. Jadi anak mau sekolah, cium ubun-ubunnya sambil doakan. Kalau yang muslim pakai doanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh. Kalau yang agama lain boleh, silakan sesuai doanya. Pokoknya ya Allah, ya Tuhan, jadikan anak ini anak yang bermanfaat, boleh. Ya, cium ubun-ubunnya. Yang kedua, yang dicium al-jabahah. Al-jabahah ini adalah namanya cium keningnya. Jadi ibu cium ubun-ubunnya. Oke. Kemudian cium al-jabahah, cium keningnya sambil didoakan. Oke ya. Karena ingat, doa orang tua untuk anak, kata Nabi kita, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang tua untuk anak itu tidak ada dinding pembatas. Doanya itu mustajab, doanya itu pasti dikabulkan. Makanya kalau sama anak ngomong yang baik-baik. Ibu-ibu ingat ya, kita yang orang tua nih ingat, jangankan omongan kita, celaan kita dan celaan kita itu mustajab, itu dikabulkan sama Allah. Dasar kodok lu, jadi kodok itu jangan. Hati-hati. Ya, hati-hati omongan kita. Jangankan omongan yang baik, jangankan doa yang baik, celaan kita saja itu dikabulin sama Allah. Hati-hati. Ya, nah maka cium ubun-ubunnya, kemudian tadi cium apa lagi? Keningnya. Yang ketiga adalah al-khatain, cium 2 pipinya. Jadi kalau anak ibu mau sekolah, cium 2 pipinya. Kalau itu ibu, masya Allah, kalau itu ibu terapkan di rumah tangga, tadi juga kita sedang membentuk pewaris ilmu, generasi ilmu untuk menjadi pewaris negeri. 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, negeri ini akan diwariskan kepada mereka. Di antara mereka yang nanti akan jadi presiden. Amin. Di antara mereka yang nanti akan menjadi menteri. Ya. Di antara mereka nanti akan jadi panglima TNI. Di antara mereka nanti akan menjadi Polri dan yang lainnya. Ya. Boleh jadi ya, insya Allah di rahim sekolah SDN Pulau Gebang 011 ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Amin ya Rabbal alamin. Tadi siapa lagi? Ya bukan terus. Amin. Al-Hadan pipi pada pipi. Jadi jangan yang dicium bapaknya doang tuh. Anaknya cium. Ya. Yang keempat, cium kaful yad wa
tangan anaknya nggak usah, nanti somong anaknya nanti. Ya. Tapi kalau anak masih SD, jadi kalau para ulama kita mencontohkan, ini para pakar pendidik ini kita ngomong pendidikan hari ini ya. Jadi kalau tangan mereka dicium sama anaknya, ya Umi mau pada dulu ya, dicium tangannya sama anaknya, maka kemudian tangan anak itu diambil kemudian dicobai semua orang tua, dicobai semua orang tua. Ini tidak akan meruntuhkan kewibawaan orang tua dengan Tuhan. Ada sebuah istilah yang pernah namanya hutang pengasuhan. Ada pernah dengar? Nah, atau baru sekarang dengarnya? Kalau hutang panci udah dengar? Hutang baju gamis, hutang penduduk presiden ya? Ada yang hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan macam begini. Konsepnya kemarin adalah kalau dari kecil anak nggak dipedulikan, ya, pokoknya anaknya nangis, dibiarin aja. Anaknya butuh sesuatu dikasih, tidak mau handphone aja. Ibu lagi sibuk, ibunya WhatsApp. Kalau orang tua nggak peduli sama anaknya di masa kecilnya, maka akan terjadi hutang pengasuhan ketika orang tua berada di masa tua. Apa artinya? Kalau anak-anak nggak dipedulikan di masa kecil, maka nanti ketika orang tuanya beranjak tua, maka anaknya nggak peduli sama orang tuanya di masa tuanya. Ada sebuah konsep pendidikan malam ini. Konsep pendidikan malam ini bahwa bencana di masa tua adalah bukan ketika fisikmu lemah. Bencana di masa tua bukanlah ketika rambutmu beruban, bukan itu. Bencana di masa tua adalah bukan ketika engkau sakit-sakitan, bukan. Bencana di masa tua adalah bukan ketika engkau berada di kursi roda, bukan. Tapi bencana di masa tua adalah ketika engkau beranjak tua dan keberadaanmu itu dianggap beban oleh anak-anakmu. Itu musibah. Dulu ketika anak itu kemudian ketika dia dalam janin kita nih, dalam rahim kita, dalam dia janin, dia dalam rahim kita menunggu anak itu hidup. Kita menunggu kehidupan dia. Tapi ketika kita tua, anak itu menunggu kematian kita. Itu bencana. Kalau kita beranjak tua, tapi anak menganggap, oh ini beban di orang tua. Dia mikir, apa dia bapak gua mau mati ya, lama banget sih itu. Jadi, itu bencana. Kenapa itu terjadi? Karena boleh jadi ketika dia waktu kecil, kita nggak peduli sama dia. Makanya dampak yang terbesar dari kerusakan zaman digital, ya, orang banyak bilang hari ini, ingat ya, handphone dalam genggaman loh, dunia dalam genggaman. Tapi para pakar pendidikan mengatakan hari ini kerusakan hari ini dalam genggaman. Kerusakan hari ini dalam genggaman. Ya, kalau handphone itu nggak kita pakai, nggak kita manage, kita atur, nggak kita arahkan, anak-anak kita akan rusak oleh handphone ini. Ya, akan rusak dia. Dia dididik oleh handphone ini. Tontonan menjadi tuntunan. Ya, guru utamanya adalah handphone. Hati-hati. Ya, makanya kata para ulama, dampak terbesar dari penggunaan handphone yang berlebihan, dampak yang terbesar dari kebablasan dan kebebasan handphone adalah, dampak terbesarnya adalah ketika anak kehilangan takliful qulub. Takliful qulub apa itu takliful qulub? Takliful qulub itu artinya adalah keterikatan hati. Orang tuanya sakit-sakitan, dia tak peduli. Dia punya duit banyak, dia udah kerja banyak. Kan kalau anak yang baik punya duit, dia udah dia kasih ibunya buat umroh, itu anak yang soleh ya. Tapi kalau anak yang nggak perlu, dia punya duit, yang dia pikirkan dia bersenang-senang sama teman-temannya. Orang tuanya mau makan gitu, bodo amat, mau enggak gitu, hati-hati. Makanya kenapa menteri ini kita sampaikan, jangan sampai di rumah kita dianggap oleh anak-anak kita sebagai beban di masa tua kita. Makanya ngomong saya tadi Bu ya, tiap hari perlu. Itu dia nama dia itu. Ya. Saya kecil-kecil begini, saya kecil apa besar? Anak saya yang pertama, itu saya nikah muda. Saya nikah usia 21 tahun. 21 saya nikah. Saya dulu kuliah di kampus Libya itu dari kampus Jamiat Nusud Riyadh Madinah. Ada hal yang kemudian menarik. Ya. Saya punya anak. Sekarang anak saya yang pertama udah kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Anak saya pertama. Itu saya tiap kali nelpon, itu selalu dia bilang,
saya Abi, Umi, rindu pelukan Abi, rindu pelukan Umi katanya. Yang dia itu pelukan. Ya, sekarang abang kalau mau berangkat kuliah ya Allah, itu yang bikin abang sedih katanya. Rindu pelukan Umi, rindu pelukan Abi. Masya Allah, rasanya kita orang tua ya, kita kayaknya nggak ngasih apa-apa untuk dia. Ya, nggak ngasih apa-apa kita untuk dia. Rasanya kita biasa-biasa aja, tapi itu yang dia ingat terus. Ya, sekarang itu abang kalau mau berangkat kata dia, nggak ada lagi yang mencium kening abang, nggak ada lagi yang mencium ubun-ubun abang kalau abang mau tidur katanya. Lakuin itu. Itu yang akan diingat sama anak-anak kita. Ya, agar nanti kalau kita tua, kita diurusin sama anak-anak kita. Ya, inilah anak yang sudah anak investasi dunia akhirat. Terus, apapun agamanya, apapun akidahnya, konsep ini cocok untuk semua agama. Maka peluk anak-anak kita, cium. Ya, maka ini ya yang harus kita tahu. Oke, next. Ya, waktunya ya. Benar ya, karena kita 3 jam ya Bu ya. Ini buat program guru ya. Karena saya ngisi pelatihan di guru-guru juga ya. Tapi ini nggak usah kita perpanjang. Jadi program edukasi, gerakan guru membaca. Jadi guru itu sebenarnya inspirasi. Jadi kalau bisa kita setiap hari ya Pak Bu ya. Setiap hari itu kita di sekolah kita ada namanya inspirasi.